Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Dayura Dali Dayulia. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Mantu Gunung Pengantin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku berjalan berdua dengan Dalira. Dia terus menatap ke depan, seperti tidak mau melihat ke arahku. Dak, aku refleks mengulurkan tangan di hadapannya saat ia tersandung. Menahan tubuhnya agar tidak jatuh tersungkur ke depan, Dalira menoleh, lalu tampak tersenyum malu. Hati-hati jalannya. Kami lanjut berjalan, sampai aku merasa di belakang ada yang sedang mengikuti. Ketika aku menoleh, Dalira pun menoleh. Aku menatapnya. Kamu juga ngerasain? Tanyaku penasaran. Dia hanya diam. Kemudian kami lanjut jalan pulang. Lagi-lagi aku melihat seperti sedang diperhatikan dari salah satu arah. Saat aku menoleh, aku terkejut ketika sosok aneh, kurus, telanjang, berjalan terseok-seok menghampiri. Dia botak, tinggi, kurus, sampai tulang rusuknya saja terlihat. Aku melihat Dalira. Kamu lihat itu juga nggak? Dalira menggeleng. Dia tampak kebingungan tapi tidak menutupi raut takut di wajahnya. Tiba-tiba sosok itu berhenti. Aku terus melihatnya, lalu dalam gerakan yang cepat, dia melesat bagi asap yang dilempar. Pandanganku mengikuti kemana asap itu melesat, lalu masuk ke tubuh Dalira. Mataku membola, refleks aku berjalan mundur menjaga jarak. Sadar Dalira telah dirasuki. Dalira sempat berjingkat, mendongak, lalu dia melihatku. Dalira terkekeh, kepalanya miring sampai rambutnya menutupi separuh wajahnya. Kemudian tangan Dalira menunjuk ke arahku, membuat aku terpaku. Kamu gak bisa pergi lagi. Sudah saatnya kamu jadi penutup dari janji yang sudah kalian jalin. Dalira tertawa lagi, suaranya bergema dan sedikit bariton. Meski begitu, suara perempuan dari Dalira sendiri juga jelas bisa aku dengar. Dari arah yang tidak disangka-sangka, aku merasakan ada yang datang lagi. Ketika aku menoleh sana sini, akhirnya aku menemukan siapa yang datang. Wage. Wage berjalan dengan mata merahnya. Dari pertemuan terakhir bersama Wage, aku seperti tidak merasa takut lagi. Dalira yang masih dirasuki setan itu menoleh pada Wage. Kemudian ketika mereka berdua saling memandang, Dalira menyeringai, lalu dia terhentak sekali dan jatuh berlutut. Aku menghampirinya, membantu dia untuk bangun. Tapi dia seperti kehilangan banyak tenaga hingga menolak untuk berdiri. Wage memperhatikan di tempat. Dalam keadaannya yang tampak lemas, dia menulis sesuatu. Aku tidak bisa melihatnya karena cahaya lampu jalan tidak cukup membantuku untuk membaca tulisannya. Secara cepat aku merogoh saku dan mengambil ponsel, menyalakan senter. Bima, jangan bilang soal ini sama siapa-siapa ya. Aku melihat wajahnya yang manis, tapi sudah berkeringat, juga nafasnya yang ngos-ngosan. Kenapa? Dalira menulis lagi. Aku gak mau orang lain tahu, cukup kamu saja. Maksud kamu tentang kamu yang kerasukan? Dia mengangguk cepat. Kenapa? Apa kamu emang sering kayak gini? Dia mengangguk lagi. Kamu bisa lihat mereka juga? Dalira menggeleng, lalu menulis lagi. Aku cuma bisa ngerasain keberadaan sama pas mereka datang aja, tapi aku gak bisa lihat mereka. Aku menekuk ludah, masih berlutut, sedang Dalira masih bersimpu di tanah. Dalira meraih tanganku kemudian menggenggamnya erat. Tatapannya memohon agar aku tetap merahasiakan kebiasaannya. Ya, aku janji. Aku pulang membuka pintu sembari menggenggam satu bohlam lampu baru yang sengaja aku beli tadi. Ketika pintu kututup, aku mendongak melihat lampu rusak yang masih menggantung di tempatnya dalam kegelapan ruangan. Tiba-tiba niat untuk memasang lampu yang baru seperti menjadi malas. Besok sajalah pasangnya. Aku memilih masuk ke kamar, langkahku lemas, memikirkan perkataan dari sosok yang merasuki Dalira.
Apa maksud penutup janji yang udah terjalin? Gumamku bingung. Ponsel berdering singkat. Aku yang masih berdiri di bangku baru saja memasang bohlam lampu yang baru, menoleh ke meja di mana benda segi panjang itu berbunyi. Aku turun, mengangkat bangku dengan satu tangan untuk menyimpannya kembali di dapur. Setelahnya baru melihat pesan dari siapa yang masuk. "Uap pulang hari ini, Mas." Langsung aku mengetik untuk membalas pesan dari Indah. "Iya." Kemudian dering singkat lagi, lalu muncul di layar atas nama Dio. "Sini Bim, kita bahas persediaan apa saja sebelum berangkat." "Ya, kamu punya nomornya Dalira nggak? Dia jadi ikut kan?" "Aku tidak punya. Kamu datengin aja ke rumahnya, ajak ke sini buat bahas juga. Kayaknya dia serius pengen ikut." "Oke." Sekitar pukul 1:30, aku sengaja datang ke rumah Dalira. Rumah bercat biru dengan lantai keramik berwarna dan corak random. Rumah itu tampak sepi. Aku mengetuk pintu, lalu terdengar suara gerakan orang membuka pintunya dari dalam. Wanita tua, kurus, setinggi 150 cm menatapku. Dia tercengang, raut wajahnya seperti mencoba menyebut nama. Namun terjeda karena sepertinya ia lupa. Maklum aku juga sudah lupa berapa lama tidak bertemu dengan Bude Rami. Semenjak beliau sakit-sakitan, jarang sekali aku lihat keluar rumah. Dalam tahun ini kami pernah bertemu beberapa kali, namun hanya sekedar senyum sapa. Itu pun aku yang memulainya. Beliau tidak pernah menyebut namaku. Aku tersenyum, lalu mengangguk sekali. "Assalamualaikum Bude." "Lebi Mak." "Iya." Wanita itu kemudian tersenyum lebar tertawa ringan. "Pangling Bude sama kamu Le. Tumben mampir ke sini nyari siapa Le?" "Itu Dalira Bude, ada." "Dalira lagi nyuci di sungai. Coba kamu susul saja. Udah lumayan lama soalnya." "Oh, ya kalau gitu Bima nyusulin dulu." Akhirnya aku berjalan ke sungai untuk menyusul gadis itu. Di desa ini ada dua sungai. Satu Kali Tuban yang airnya mengalir tepat sekali dari Gunung Pengantin. Kedua adalah sungai biasa. Airnya memang masih dari terusan Kali Tuban, tapi airnya tidak terlalu besar, tidak selebar Kali Tuban. Aku menuruni tanah yang dibuat seperti tangga. Aku berjalan menuju ke tepi sungai. Terlihat keranjang baju penuh dengan baju yang sudah diperas. Artinya, Dalira sudah selesai mencuci. Karena penasaran, aku tetap mendekati sisi sungai, kemudian menoleh ke sekitaran aliran. Biur. Saat aku akan menengok ke kanan, terdengar teriakan dan seperti seseorang yang jatuh ke air. Aku tercengang melihat Dalira terduduk di sisi sungai yang dangkal, hanya semata kaki. Handuknya yang melingkari tubuhnya basah. Dia pegangi erat handuk itu sembari menatapku dengan pipi yang bisa kulihat berubah merah muda. "Dalira, kok bisa jatuh?" Aku bergegas membantunya berdiri, lalu tiba-tiba hening setelahnya. Aku juga menjadi salah tingkah melihatnya begitu. Kemudian untuk menyembunyikan perasaan yang sudah bingung, aku menjelaskannya. Aku berbalik, berjalan ke arah keranjang cucian, meninggalkan dia. "Kamu kalau jalan, hati-hati, jadi basah semua kan?" Gadis itu berjalan menyusul, sembari malu-malu. "Kepleset." Dia menggeleng. "Terus kenapa bisa jatuh?" Dia menunjukku, lalu memalingkan wajah karena sekarang bukan hanya pipinya yang merah muda, tetapi semua wajahnya. "Lah, kok aku?" Aku menunjuk diriku sendiri, gadis itu mengangguk lagi. "Aku? Kan baru datang. Nggak nyentuh kamu juga sebelumnya. Kok kamu bisa jatuh? Fitnah nih." Dia mengeratkan pegangan pada handuk lalu menggeleng, seperti tidak terima dengan perkataanku. "Yaudah yuk pulang. Dia nyuruh kita ke rumahnya buat bahas rencana muncak besok. Kamu jadi ikut nggak?" Dalira mengangguk. Aku berjalan lebih dulu, kemudian aku menoleh untuk memastikan dia jalan. Akan tetapi Dalira seperti kebingungan bagaimana membawa keranjang cuciannya. "Kenapa nggak diangkat? Ayo." Dia diam, berulang kali berusaha mengangkat lalu membenarkan salipan handuknya yang basah. "Makanya hati-hati kalau jalan tadi, jadinya kepleset. Pakai nuduh aku lagi yang buat kamu jatuh." Ujarku sembari kembali jalan ke arahnya. Dia menggembungkan pipi, alisnya menukik. Dua tangannya masih memegangi handuk. Dengan wajah begitu, aku tertawa karena dia tampak lucu. Kuangkat keranjang penuh cucian itu, aku memanggulnya. Barulah kami berjalan, menaiki tanah tangga satu persatu. "Aku maunya kita muncak besok, gimana?" ucap Dio. "Lah besok? Kita belum menyiapin keperluannya." "Soal logistik, biar aku saja yang belanja dan nyiapin. Kalian cukup bawa piring 4, gelas 4,
Tapi jangan beling, biar nggak berat, bawa jaket. Pokoknya nanti aku kasih tahu di chat ya. Emang kenapa kau pengen cepet-cepet, Dik? Aku kasihan lihat Putri, Bim. Dia benar-benar butuh refreshing. Kalau di rumah aja, dia kayak tertekan. Sebenarnya ada apa sih kalian ini? Aku gak bisa cerita sama kamu. Intinya, aku merasa bersalah sama ngerasa berdosa sama Putri. Dia menunduk. Dia mengisap dalam vape-nya. Aku dan Dalira sempat berpandangan. Maksudmu gimana? Bersalah? Berdosa apa? Dia tidak menjawab. Ia hanya menggeleng. Selesai mandi, aku yang sudah memakai baju koko putih dengan bawahan lepis panjang hitam bercermin di kaca lemari. Kali ini aku sengaja memakai celana panjang karena mengingat kejadian malam itu saat ditertawakan anak-anak karena kolor Batman-ku bolong setelah dipakai bapak. Aku tidak mau kejadian memalukan itu terulang. Aku keluar dari kamar, berniat untuk sholat maghrib berjamaah di masjid. Berhenti sejenak melihat jam dinding. Sudah hampir maghrib, tetapi bapak dan ibu belum juga pulang. Sembari keluar mengunci pintu, aku mengirim pesan indah. Bapak ibuku udah pulang belum dah? Balasan ku terima saat aku sudah jalan meninggalkan rumah. Sudah mas? Kukira saat aku pulang sholat isya nanti, bapak dan ibu pasti sudah sampai di rumah. Akan tetapi kiraanku salah. Ketika aku pulang, rumah masih juga sepi, tidak ada keberadaan bapak dan ibu. Aku khawatir, langsung ku telepon Indah. Dah, bapak ibuku bener udah pulang? Udah mas, tadi diantar bapak sekitar jam 5-an. Kok belum nyampe ya? Loh kok bisa? Lagi keluar mungkin, bapak aja udah pulang dari tadi kok. Udah ya mas, ini temanku udah sampai, aku mau malam mingguan. Pacaran aja kamu. Bukan pacar mas, temen. Selang beberapa detik terdengar suara remaja laki-laki. Lama ya yang? Enggak kok yang, ayo kita berangkat. Aku menatap layar ponsel lalu menggeleng, terus kutekan akhiri. Bapak dan ibu kemana ya? Kok belum sampai rumah? Aku menunggu mereka di kamar, jam 8 mulai gelisah. Kemudian, aku memilih menunggu di depan rumah dengan pintu terbuka lebar. Jam 9, 10, bapak dan ibu tidak pulang-pulang. Dari sisi jalan, kulihat seorang wanita bergaun putih panjang tanpa lengan berjalan. Tatapan wajahnya seperti fokus padaku. Aku menatapnya tajam, semakin jelas dan jelas. Ganis? Ganis datang kemari. Ada apa? Ganis berhenti saat aku berjalan menghampirinya. Seperti terbiasa, aku sudah tidak takut lagi pada hantu wanita ini. Mungkin karena sudah kenal dia milik siapa. Juga Ganis aku percaya tidak akan pernah menyakiti. Kamu kesini mau ngapain? Hantu itu menatapku datar, wajah putih pucatnya sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba kepalaku terasa berat, pandanganku buyar dan tanpa bisa aku tahan lagi, akhirnya aku jatuh juga. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku pingsan, namun saat aku terbangun, aku ada di bawah pohon, dikelilingi kabut tebal. Aku bangun, duduk, kemudian terdengar senandung dari suara yang kukenal. Sontak aku mendongak. Ganis sedang duduk di dahan pohon paling bawah sambil menyanyikan tembang yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Ini di mana? Ganis berhenti bersuara, dia menunduk melihatku. Sudah saatnya kamu ngembaliin Wage ke asalnya. Aku tercengang. Ngembaliin? Maksudnya gimana? Ngembaliin kemana? Tiba-tiba kabut yang menutup pandangan dan hanya melingkari area pohon yang diduduki Ganis sejak awal menghilang. Kabut itu benar-benar menghilang. Berganti dengan latar berbeda, di mana aku dan Ganis seperti berada di rumah Mbah, lebih tepatnya area gudang. Namun anehnya aku juga melihat Mbak Putri sedang berbicara dengan sosok kuntilanak merah yang sangat tinggi. Aku sempat terkejut dan jatuh duduk. Untuk sementara, aku titip anak ini bu, buat gantinya aku bakal jaga Wage. Aku tidak mengerti apa yang sedang dibahas Mbak Putri. Tapi ketika aku lihat dua bocah yang sedang berdiri di hadapan, mataku melebar, dadaku berdegup kencang. Wage berdiri di sisi Mbak Putri, sementara bocah satu lagi berdiri di samping kuntilanak merah itu. Yang membuatku kaget adalah bocah itu adalah Alip. Dalam kegelapan yang entah ada di mana, tidak ada pohon lain selain pohon yang diduduki Ganis. Angin senantiasa berhembus, kabut tebal yang awalnya melingkari mereka berdua telah hilang. Tergantikan dengan Bima dan Ganis yang secara aneh sudah berada di dalam gudang. Gudang yang menjadi satu dengan kamar Mbah Putri dan kakungnya. Tepat di mana pamannya celaka tempo hari.
Di sana Bima dan Ganis seperti sedang menyaksikan sebuah bioskop dengan mereka yang ikut masuk dalam latar. Tapi semua aktor yang sedang bermain tidak dapat melihat mereka. Bima sangat terkejut ketika ia melihat Mbak Putrinya yang sudah meninggal dan bahkan selesai 7 harian itu, kini ia lihat sedang berdiri, berhadapan dengan sosok mengerikan yang sangat besar dan tinggi, kuntilanak merah. Peliknya, ada 2 bocah yang saling berhadapan. Satu bocah itu Bima kenali sebagai Wage, namun satu bocah lagi yang ia lihat mengaduk segala pikirannya. Pasalnya, bocah itu adalah Alip yang masih dengan tubuh kecilnya. Bima menyaksikan Mbak Putrinya menyebut si kuntilanak merah dengan sebutan Bu. Juga dalam apa yang ia lihat, Mbah Putrinya seolah memang sedang melakukan pertukaran antara Alip dan Wage. Pemuda itu refleks berjalan. Dia ingin masuk juga pada apa yang ia saksikan. Jelas, dia ingin mempertanyakan apa maksud itu semua. Namun seperti ada kaca raksasa transparan yang menghalanginya untuk masuk. Apa yang menghalanginya? Tapi sama sekali tidak ada apapun selain rasa dingin. Dia sontak berbalik. Apa ini maksudnya? Tanyanya pada Ganis. Hantu wanita itu hanya diam, menatap Bima dengan datar. Aku tahu, sebenarnya kamu ini tahu sama apa yang sedang terjadi kan? Sama sekali tidak mendapatkan jawaban dari Ganis. Bima melihat mata Ganis bergerak, seperti sedang memperhatikan adegan baru yang sedang terjadi di balik tubuh Bima. Bima lantas ikut berbalik, dan di sana ia melihat kalau Mbah Kakungnya juga yang sudah meninggal beberapa hari lebih dulu dari Mbak Putri juga ada di sana. Semakin Bima perhatikan, semakin dia menyadari bila apa yang sedang terjadi di hadapannya adalah kilas balik dari kejadian sebenarnya. Dia melihat Ganis selalu kembali melihat putaran kilas balik di hadapannya. Bima mengerti, Ganis sedang membantunya memberitahu alasan kejadian yang dialaminya selama ini. Di sana, kilas balik itu terjadi begitu cepat, tetapi bisa dipahami. Terlihat Mbak Putri dan Mbak Kakung yang masih muda. Bima mengamati, dan ia bisa memahami kalau ternyata Mbak Putri dan Kakungnya sedang dijodohkan oleh kedua Mbak Buyutnya dulu. Setelah menikah, kilas balik berganti. Bagai buku yang dibalik ke halaman berikutnya, Mbak Putri dan Kakungnya sedang duduk, berkumpul dengan masing-masing dari kedua Mbah Buyutnya. Keluarga kita ini sudah terikat kontrak dengan iblis, Le. Duh, ujar Mbah Buyut dari keluarga bapaknya. Bima terkejut mendengarnya. Alisnya sedikit menukik karena kedua mata Bima yang menatap makin tajam. Dia semakin fokus memperhatikan dan benar-benar penasaran. Kilas balik berganti, menampilkan keadaan gunung pengantin dan bagian dari kaki gunung tersebut. Ada beberapa rumah yang sangat sedikit. Rumah itu sangat jadul, tidak lebih dari dinding anyaman bambu dan kayu biasa. Ketika diperhatikan dengan seksama, Bima menyadari rumah-rumah itu adalah kampungnya zaman dulu. Rumah-rumah jadul dan terkesan seperti gubuk itu dihuni oleh orang-orang berwajah tegas. Ada aura yang berbeda ketika melihatnya. Terjawab ketika beberapa orang menunjukkan kekuatannya. Mereka kebal senjata. Bima baru mengerti kalau penduduk kampungnya dulu adalah para dukun. Dukun-dukun yang memiliki banyak ajian dan keahlian. Para wanitanya pun sangat anggun, cantik, dan tidak gampang tersentuh. Ada satu pria yang mendekati wanita. Karena diajak bicara, wanita itu acuh tidak acuh. Dia terus berjalan, membuat si pria terpaksa menyentuh lengannya untuk menahan langkah si wanita. Si wanita memang berhenti, tetapi tidak melihat ke arah si pria. Namun pandangannya tertuju pada tangan pria yang menyentuh lengannya. Si pria yang sadar langsung menarik tangannya dan terucapkan maaf. Meski begitu, si wanita tetap berjalan lagi, meninggalkan si pria. Tidak lama kemudian pria itu merasakan ada yang aneh di telapak tangannya. Ia pun melihat, ternyata rasa aneh itu karena telapak tangan si pria berubah memerah dan kulitnya sedikit mengelupas. Bukannya marah, tetapi pria tersebut tersenyum dan tertawa kecil, lalu menggeleng, kemudian melihat ke arah wanita tadi yang perginya masih belum hilang dari pandangannya. Bima mengetahui satu hal, ternyata para penghuni kampungnya zaman dulu bukan orang-orang sembarangan. Mereka mayoritas adalah orang-orang sakti, bahkan wanitanya. Setelah itu kilas balik kembali berganti, menampilkan desa yang menjadi kering karena kemarau. Hewan-hewan ternak banyak yang kurus selalu mati karena tumbuhan pun mengering. Air pun menjadi langka. Hanya gunung pengantin yang masih terlihat subur dan hidup, tidak dengan desanya waktu itu. Orang-orang kampung berkumpul,
Mereka tampak mengobrolkan keluhan desa. Kemudian datang seorang kakek tua renta. Meski tubuhnya kurus dan fisiknya terlihat seperti sudah berusia lebih dari 100 tahun, dia masih mampu berjalan tegak, bahkan berenergi. Kakek itu berkata, "Aku bisa membantu masalah kalian." Semua orang sakti itu penasaran dan salah satunya bertanya, "Bagaimana caramu bisa menolong kami?" "Buatlah perjanjian denganku, tapi bayarannya kalian harus menjadi rakyatku." Mereka tidak senang dan tidak terima dengan perkataan si kakek, sebab dia berbicara seolah dia adalah Tuhan. Mereka semua menyerang, mengerahkan semua kesaktian yang mereka punya. Namun anehnya, semua orang sakti itu sama sekali tidak bisa mengalahkan si kakek. Justru yang ada, merekalah yang berdarah-darah dan membuat sebagian besar kampung menjadi rusak. Si kakek tertawa. "Tawaranku bukan main-main. Kalau tidak mau, bersiaplah menghadapi kematian yang perlahan akan membuat desa ini jadi desa mati." Semua penduduk yang sekarat akhirnya menyetujui dan bersedia menjadi rakyat si kakek. Kilas balik berganti lagi, menampilkan kondisi kampung yang perlahan menjadi hijau dan makmur dari generasi ke generasi. Hingga kilas balik menampilkan kelahiran 2 bayi lawan jenis. Itu adalah Mbah Buyut Bima. Kemudian Bima melihat setiap orang yang meninggal di kampungnya. Si kakek yang dari awal menjanjikan kemakmuran berdiri di makam orang tersebut saat malam tiba. Dia tertawa. Lalu dari makam keluar sosok-sosok yang berbeda. Dari sosok pocong, kuntilanak, dan gendruwo, apapun yang wujudnya aneh. Kakek itu telah menjemput rakyatnya. Bima meneguk air liur. Ia menyadari kalau keluarganya terikat dengan kontrak dari kakek tersebut. Kilas balik berhenti kembali menjadi kabut lagi. Bima mengembuskan nafas panjang. "Aku tahu, ini baru sebagian yang kamu tunjukin kan?" Ganis tetap bergeming. Suara azan terdengar. Bima mengintai ke sekitar, mencari dari masjid mana suara itu. Namun hanya dalam sekejap Bima terbangun dari tidurnya. Dia sudah berada di kamar, tertidur di atas kasur, bukan di halaman depan rumah. Bajunya basah dipenuhi keringat. Dia segera bangun dari kasur, tangannya masuk ke bawah bantal. Lalu ketika tangannya keluar, dia sudah menggenggam HP. Bima melihat jam, pukul 4 pagi. Teringat lagi mimpi yang baru saja ia alami. Bima merenung. Ia jelas tahu kalau mimpi itu bukan sebarang mimpi. Hatinya gelisah karena ingat orang tuanya belum juga kembali. Ditambah dia sangat khawatir lantaran keluarganya terikat dengan kakek misterius yang Bima tahu dialah iblis yang sebenarnya. "Aku baru saja keluar dari masjid dan sedang memakai sendal. Ketika kaki akan memakai yang bagian kiri, ada seseorang menyentuh pundakku. Refleks aku menoleh. Aku sedikit kaget ketika ternyata itu adalah Dio. "Dik, tumben kamu sholat di masjid, biasanya sholat di rumah." "Iya Bim, pengenlah sekali-kali berjamaah." "Oh ya Bim, jangan lupa ya, nanti sore apa malam temenin aku beli keperluan logistik. Besok kita naik pagi-pagi jam 8 ya." Dengan wajah tidak tenang aku berkata, "Dik, sore ini motormu dipakai nggak?" "Enggak, kenapa emang?" "Aku mau pinjam boleh ndak? Aku mau ke rumah mbahku sebelum naik besok." "Ada keperluan apa lagi emangnya? Ibu bapakmu mau pulang?" Seketika lesu tidak tertahankan. Aku yakin Dio bisa melihatnya. "Kenapa Bim?" "Orang tuaku dari semalam belum nyampe rumah. Padahal kata Indah udah diantar pulang sama pamanku dari jam 5 sore. Tapi sampai sekarang belum juga nyampe." "Apa bapak dan ibumu nggak pergi kemana dulu gitu?" "Aku nggak tahu, Dik. Rasanya nggak enak. Jadi aku mau minjem motormu kalau boleh buat nanyain ke pamanku." "Ya wes, boleh. Kalau kamu mau, ayo tak temenin." "Beneran Dik?" "Iya, kenapa harus sore? Ini sekarang aja, ayo ke sana tak temenin." Benar juga apa yang dikatakan Dio. Untuk apa aku menunggu sore? Kami sepakat untuk pergi ke rumah Mbah pada pagi hari, sekitar jam 7:30. Aku sudah ke rumah Dio. Namun lagi-lagi pemandangan yang tidak biasa, tidak sengaja aku ikut saksikan. "Jangan ngaco Put, ingat, bunuh diri itu dosa besar." Dio berusaha mengambil pisau di tangan putri. Gadis itu menggenggam kencang pisau di tangannya. Bahkan ia sembunyikan di antara perut dan pahanya karena ia berjongkok menghindari Dio mengambilnya. Aku seketika menjadi kebingungan, ingin membantu Dio, tetapi melihat posisi pisaunya menjadikanku bimbang. Dio dengan kasar mendorong putri sampai gadis itu terjatuh miring.
Pisau itu jatuh ke tanah. Dengan cepat Dio mengambilnya, tetapi tangan Putri segera meraih pisau itu, bahkan menggenggamnya di bagian yang tajam. Mau tidak mau terpaksa Dio mengalah, karena aku bisa paham dia tidak mau melukai telapak tangan adiknya. Akan tetapi Dio tetap tidak mengizinkan pisau itu pindah ke tangan Putri. Ketika pisau ia lepaskan dan berada di genggaman adiknya, Dio menampiknya tangan Putri dengan keras hingga pisau itu jatuh lagi. Tidak menyia-nyiakan, aku berlari dan mengambil pisau itu, kemudian menyembunyikannya di belakang tubuh. Putri tampak terkejut, wajahnya basah, bercampur keringat dan air mata, lingkaran hitam besar di area mata. Dio langsung memeluk adiknya dari belakang, menahan gadis itu yang mulai menjerit kemudian menangis. "Maaf Put, maaf," kata Dio. Teriakan Putri membuat tetangga yang lain perlahan melongok dan mulai berdatangan. Menyadari itu, Dio langsung menyeret Putri dengan posisi tetap ia peluk, dan Dio masukkan ke kamarnya. Aku tercengang karena tidak menduga Putri bisa senekat itu. "Sebenarnya ada apa, Dik?" Dio yang sudah mengunci pintu kamar Putri dari luar ngos-ngosan. Dio tetap tidak mau menceritakan apa masalahnya. "Maaf ya Bim, aku tidak bisa cerita ke kamu soal ini. Maaf juga, kamu jadi nyaksiin." Kami duduk di ruang tamu. Terdengar teriakan dan benda-benda dibanting, juga pintu digedor oleh Putri. "Gak apa-apa, kalau emang kamu gak mau cerita. Aku cuma heran, kenapa Putri bisa sampai kayak gitu? Berarti masalahnya gak sepele kan ya?" "Jadi aku sadar, bukan ranahku juga. Tapi kalau kamu butuh bantuan, ngomong saja." "Ya insya Allah kalau aku bisa, pasti aku bantu." Dia mengangguk lemas. "Oh ya, kayaknya aku gak bisa nemenin kamu Bim. Soalnya kalau aku pergi, Putri sendirian di rumah." "Bapak ibumu kemana?" "Pergi gak tahu kemana. Pulang dari sholat subuh tadi mereka udah gak ada." "Ya udah gak apa-apa, aku sendiri juga gak masalah. Aku janji, sore atau malam paling telat, sesudah Isya, aku udah balikin motormu." Dio berdiri, dia pergi ke kamar, lalu kembali sembari memberi kunci motor pada aku. "Hati-hati ya, semoga bapakmu juga gak kenapa-napa dan cepat pulang." Ya udah, aku langsung berangkat ya. Dik, biar aku pulangnya juga lebih cepat." Dio mengangguk saat aku baru saja beranjak dari kursi. "Soal muncak besok, kamu yakin Dik mau ajak adikmu?" Aku melihat ke pintu kamar Putri yang kini sudah tidak seberisik sebelumnya. "Yakin Bim, dia emang harus keluar sebentar dari rumah. Aku ajak ke alam aja, biar nemuin ketenangan. Soalnya udah dari lama dia pengen muncak juga." Aku mengangguk, tidak banyak bertanya lagi meski sebenarnya ada beberapa yang ingin aku tanyakan. Setelah menyaksikan kejadian mereka berdua, motor Dio yang aku kendarai keluar dari halaman rumahnya. Beberapa saat kemudian aku melihat Dalira sedang berdiri di pinggir jalan depan warung dengan wajah pucat, tangannya memegang perut. Sontak aku berhenti di hadapannya, membuatnya terkejut. "Kamu kenapa megangin perut? Pengen berak?" Matanya mendelik, kemudian menggeleng sembari merengut. "Terus?" Dalira menulis sesuatu di buku kecilnya. "Aku pengen beli sesuatu, tapi di sini lagi kosong, pas banget habis." Dahiku mengernyit. "Cari aja di minimarket depan, atau mau aku antar?" Dia menulis sesuatu lagi. "Emang gak ngerepotin kamu?" "Enggak, jadi gimana? Mau?" Dia mengangguk, lalu naik membonceng. Motor segera melaju lagi, keluar dari kampung dan tidak lama sudah berada di jalan raya. Sepanjang perjalanan aku pun sembari melihat-lihat ke sisi jalan, berharap bapak dan ibu aku temukan secara tidak sengaja. Pikiran tidak tenang dan perasaan resah memikirkan kemana bapak dan ibu. Dalira menepuk pundak, aku menoleh ke belakang sekilas, lalu melanjutkan perjalanan. Dia menepuk lagi, aku menoleh, melihat wajahnya tampak resah, kemudian lanjut perjalanan lagi. Sembari menunggu sampai ke rumah Mbah, aku pun terus memikirkan kata-kata yang bagaimana untuk bertanya pada Paman Asep nanti. Juga harus menjawab bagaimana kalau ditanya perihal kodam lagi. Kalau saja bukan karena menyangkut bapak dan ibu, aku tidak akan kesini sekarang. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Segera aku menepi dan menoleh ke belakang. Lupa kalau aku mengajak Dalira naik karena mau mengantarnya ke minimarket. Setelah aku perhatikan sekitar, kami sudah terlalu jauh dari desa. Aku hanya bisa menyengir. Maaf ya, aku lupa tadi." Dalira memasang wajah kesal. Karena udah terlanjur jauh, temenin aku aja ke rumah Mbah mau nggak? Sebentar doang kok." Raut wajah kesal itu berubah menjadi cemas. Dia seperti memikirkan sesuatu. "Di depan kita nanti ada minimarket lagi. Nanti kamu bisa beli di sana."
Akhirnya Dalira mengangguk, terpaksa. Beberapa saat kami sampai di depan rumah Mbah. Rumah tampak sepi, pintunya tertutup. Dalira turun perlahan-lahan. Aku memandang rumah Mbah yang jauh berbeda keadaannya, suasananya dan auranya bila dibandingkan saat Mbak Putri dan Mbak Kakung masih ada. Rumah memang akan terasa jauh berbeda ketika dua orang tua dari keluarga sudah pergi. Aku berjalan ke arah pintu, Dalira mengikuti ke belakang. Ku ketuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Assalamualaikum, Bibi, Paman. Sampai salamku yang keempat kali, pintu baru dibuka oleh Paman. Paman tampak terkejut melihat kedatanganku. Paman emang sudah ngantar bapak ibu pulang, bahkan sampai depan rumah kemarin. Tapi bapak sama ibu sampai sekarang belum pulang loh. Aku udah tahu kemana. Sebelum Paman pulang, bapak apa ibu ada yang ngomong sesuatu nggak? Enggak Aku menelisik wajahnya. Ekspresi dan tatapan matanya mencoba mencari secuil kebohongan. Barangkali memang Paman sedang menyembunyikan sesuatu dan membohongiku. Tetapi sejauh beberapa lama aku melihatnya, sepertinya Paman benar-benar tidak tahu. Oh ya Paman, udah sembuh ya? Iya alhamdulillah. Dalira menatapku dengan tatapan yang kalau kuterka seperti ada sesuatu juga. Aku membiarkannya sejenak. Minum tehnya dah, kamu gak haus? Dalira dengan ragu melihat ke arah Paman, kemudian meminum air teh itu beberapa esapan. Aku tahu, sebenarnya gadis itu tidak haus. Itu hanya bentuk menghargai si tuan rumah yang sudah menyuguhkan. Setengah jam sudah aku di rumah ini, Paman juga hanya akan bicara kalau aku bertanya. Karena suasana dan auranya makin tidak enak, aku langsung pamit pulang. Yaudah kalau gitu, Bima pamit pulang Paman. Aku bangun dan menyalami Paman Asep termasuk Dalira. Kami pulang ya Paman. Iya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami akhirnya pulang. Lagi-lagi saat berkendara di jalan, aku seperti merasakan ada yang berbeda dari Paman Asep. Kupikir dalam, tidak aku temukan apa yang berbeda itu. Aku mengantar Dalira pulang sekitar jam 11:30 siang. Dia turun tetapi wajahnya makin pucat. Kamu sakit apa sih? Kok kamu pucat? Dia hanya menggeleng. Kemudian aku teringat tatapan tidak nyamannya saat di rumah Mbah. Kamu tadi di rumah Mbahku kenapa? Gadis itu terdiam sebentar, seperti berpikir akan memberitahu atau tidak, hingga ia menulis sesuatu di buku. Paman kamu aneh ya, maaf jangan marah. Rupanya Dalira juga menyadarinya. Iya, aku juga nggak tahu. Ya udah, masuki. Dalira menggeleng, kemudian menulis. Kamu duluan aja. Karena aku makin tidak enak entah kenapa, aku seperti merasa kalau ada sesuatu yang sedang melihatku entah dari arah mana. Aku pergi setelah berpamitan dengan gadis itu. Saat akan sampai rumah Dio, ponsel di saku bergetar lalu berdering. Aku menepi untuk mengangkat panggilan yang masuk. Indah? Kenapa dah? Mas, tadi ada tetangga bilang Mas Bima tadi kesini ya. Ada apa Mas? Ini Indah baru pulang sekolah soalnya. Cuma nanyain bapak sama ibunda. Tadi juga udah ketemu sama Paman Asep. Bapak? Iya. Lah bapak aja baru pulang jemput aku sekolah Mas. Ibu juga belum pulang arisan. Seketika aku terdiam sejenak. Indah terus memanggil di ujung sana karena mengira aku tidak mendengarnya. Tapi tadi aku beneran ketemu Paman Asep. Kita juga dibikinin teh. Kita? Mas datang sama temen? Iya. Tiba-tiba ponselku hilang sinyal, sehingga panggilan telepon mati. Badanku merinding, aku tidak mengerti, perasaan makin tidak tenang. Setelah motor Dio aku kembalikan, aku secara terburu-buru pulang ke rumah. Aku benar-benar tidak tahan, sebenarnya ada apa. Pintu rumah aku buka dengan tergesa, lalu kututup dengan cepat. Sebentar lagi adzan duhur, niatku aku ingin memanggil Ganis, ingin menanyakan sesuatu. Tetapi aku urungkan. Nanti malam sajalah. Hingga tiba saat malam sepulang aku dari masjid, tepat ketika aku jalan pulang, di jalan sedang sepi. Aku sengaja berjalan agak lamban karena merasa ada yang mengikuti. Namun sial ketika aku berbalik sosok itu tidak terlihat. Aku berjalan lagi terasa langkah kaki di belakang. Berbalik tidak ada. Terus seperti itu sampai aku muak. Jangan main-main, muncul saja. Tidak lama perlahan-lahan Wage muncul. Wage. Dia berjalan ke arahku dengan tatapan mata merahnya. Jalannya pun tidak seperti manusia. Selangkah demi selangkah jalannya sangat pelan.
Awalnya aku biasa saja, tetapi ketika melihat satu demi satu sosok yang berupa-rupa muncul banyak, cukup jauh di belakang Wage, aku mulai merasa bingung, bercampur takut. Wage mempercepat langkahnya, kemudian mata merahnya semakin bersinar, sampailah dia di depanku. Kemudian Wage berbalik dan di sisiku sudah berdiri sosok hantu wanita yang memang ingin aku temui. Ganis. Mereka siapa? Mereka semua, itu yang diperintahkan mengambil nyawamu, jawab Ganis. Apa? Ngambil nyawaku? Siapa yang nyuruh? Ganis tidak menjawab. Pandangannya terus fokus ke hadapan, seperti bersiap-siap kalau salah satu dari mereka menyerang. Sebuah bola api terlempar ke arah kami. Wage dan Ganis dalam sekejap sudah menghilang. Sedang aku yang tidak bisa apa-apa hanya berlari menjauh dengan ketakutan. Aku berhenti pada salah satu pohon pinggir jalan, bersembunyi di belakangnya, sembari menyaksikan Ganis dan Wage yang posisinya berdiri sedikit berjauhan. Setelah aku perhatikan ada yang salah. Sosok yang aku lihat tidak seperti sebanyak tadi. Aku bisa mengira jumlah mereka ada lebih dari 6. Tetapi sekarang aku bisa menghitungnya dan mereka hanya ada 4. Kemana sisanya? Tiba-tiba dari atas pohon yang aku buat sembunyi terdengar suara geraman. Aku dengan gemetaran mendongak. Hanya ada gelap karena memang tidak ada pencahayaan lagi, selain tiang jalan yang di belakang sosok-sosok makhluk mengerikan itu. Bias cahayanya tidak sampai pada tempatku berdiri. Mendadak aku merasa merinding karena geraman yang begitu jelas aku dengar, tetapi tidak ada sosok yang aku temukan. Aku merasa ada yang berdiri di belakangku. Namun begitu aku berbalik, tangan besar merah sudah mencengkram leherku. Mendelik aku, sekaligus terbatu karena kesulitan bernapas. Tangan itu mengangkatku sampai kaki, hanya bisa menendang-nendang udara. Setelah aku perhatikan, geraman itu berubah menjadi ringkikan kuda. Wage! Api merah menyala dan melesat, menubruk sosok yang mencekiku. Begitu cahaya merah menghantamnya, aku bisa melihat kalau pemilik tangan yang mencengkram kuat leherku adalah berkepala kuda. Serangan itu benar-benar telak mengenainya. Aku dilempar bukan dijatuhkan. Berguling-guling di tanah yang tertutupi rapat oleh daun pohon bambu. Sakit rasanya badanku. Di depan sana aku melihat Wage sudah mengambang 3 meter di atas tanah. Seluruh badannya diselimuti oleh cahaya hitam, sama seperti waktu pertama kali aku melihatnya di atas genteng rumah. Matanya merah menyala, cahayanya lebih terang seperti senter. Kemudian terdengar erangan dari Wage, membuat semua makhluk yang siap mengambil nyawaku ikut bersuara, termasuk sosok berkepala kuda yang meringkik. Dalam sekejap tempat ini riuh, dipenuhi oleh suara-suara mereka yang menggeram. Aku yang tadinya masih terkapar di bawah banyaknya pohon bambu yang mentiung, bagai atap yang menangkup atas jalan desa ini, menahan sesak akibat dilempar sembarangan, perlahan mencoba bangkit. Tiba-tiba serangan kecil, lalu meledak seperti bola api terarah pada Wage dan Ganis. Aku tahu mereka sedang saling menyerang, membuat tempat seperti sedang perang kembang api. Ledakan dan cahaya berulang kali menyala-nyala di atas kepala. Aku bagai anak kucing yang kebingungan mencari perlindungan. Kedua tanganku menangkup atas kepala dan aku memilih merapat di bawah pohon bambu di belakangku, berjongkok sembari berdoa. Ya Allah, lindungi hamba. Tidak lama kemudian, aku mengangkat kepala setelah mendengar teriakan dari Wage. Cahaya hitam di seluruh tubuhnya berkobar, menciptakan angin yang besar. Daun-daun bambu yang berserakan berterbangan menabrakku. Daun-daun kering itu menghantam bebas wajah, bahkan membuat mataku kelilipan. Saat aku mengucek mata, ada beberapa daun yang menyelip ke mulut. Aku segera melepehkannya, tetapi daun yang kulepehkan malah menempel di hidung. Tangan bergerak mengusapnya, daun terlepas tapi sarung yang melingkar di pinggang ikut kendor. Lalu sarung yang kupakai terbalik membungkus rapat dari pinggang sampai atas kepala. Untung aku memakai celana levis panjang, tetapi karena aku kesulitan mengendalikan kibaran sarung yang susah dibuka akibat angin yang terlalu besar, membuatku jatuh terjengkang ke belakang. Akhirnya aku pasrah, terbaring dengan bagian badan atasku terbungkus sarung sendiri. Tidak lama Wage berhenti berteriak. Angin kurasa juga semakin mengecil. Segera aku bangkit, membuka sarung yang menutupi sampai kepala. Sosok-sosok yang menyerang tadi sudah tidak ada. Aku melihat Wage dan Ganis juga berdiri bersampingan sambil melihatku yang masih terduduk di tanah. Secara cepat aku bangun. Mereka kemana? Ini udah aman. Ayo cepat pulang, sebelum ada hal yang gak terduga lainnya. Aku mengangguk, lalu ngibrit lari secepat kilat. Jujur aku takut, bagaimana tidak?
Hal seperti ini tidak pernah aku saksikan sebelumnya, apalagi mendengar nyawaku yang ingin mereka ambil bagai sistem COD. Tidak lama aku sampai di rumah, kututup pintu secepat mungkin, lalu aku lari ke kamar. Duduk di sisi ranjang menstabilkan napas, di kaca lemari yang besar, aku bisa melihat penampilanku yang berantakan. Ada 2 daun yang menempel di rambut dan baju, aku mengambilnya lalu membuangnya. Ponsel di saku celana berdering membuatku kaget tidak terkira. Setelah aku sadar itu hanya bunyi panggilan telepon. Tidak menunggu lama aku langsung menerimanya tanpa harus melihat sederet huruf nama kontak. Halo? Menunduk sambil tetap menormalkan nafas. Bima, ayo kita belanja logistik buat besok naik. Tadi aku lihat kamu lari, udah aku panggil malah tetap lari. Suara Dio. Kamu di mana sekarang? Tanyaku gagap. Kamu di mana? Dio bertanya balik. Di rumah. Ya wes, aku aja yang kesana. Oke, iya tak tunggu. Tidak lama aku menunggu terdengar suara motor di halaman rumahku. Aku segera keluar dan langsung naik ke motor. Dio sempat bertanya kenapa aku lari dan kenapa penampilanku berantakan. Dengan asal, aku menjawab. Aku pengen boker tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.